Perkenalkan, nama saya Nindya Disyana, biasa dipanggil Nindya. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau ternyata sampah plastik dan sampah kertas ini memiliki metode daur ulang yang berbeda loh. Dan dengan memilah sampah plastik dan sampah kertas lebih awal, ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang tidak terkelola dengan baik di TPA loh, atau tempat pembuangan akhir. Cara ini tentunya lebih efektif karena setelah Nindya baca di SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 2,42 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di TPA dan terdapat 1,28 juta ton sampah kertas yang juga tidak terkelola dengan baik di TPA. Sampah yang terpisah dengan benar memiliki nilai lebih tinggi untuk diproses sehingga dapat meningkatkan hasil daur ulang dan mengurangi limbah. Di sini Nindya membuat proyek memilah sampah. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang yang lebih efisien dan mendukung gerakan ramah lingkungan. Sistem ini dapat diterapkan di tempat pembuangan sampah, di pusat daur ulang, atau bahkan di rumah tangga loh teman-teman. Tentu saja ini mempermudah pemilihan sampah sebelum dibuang. Untuk detail proyek ini bakal Nindya jelasin setelah video ini ya teman-teman, sekalian coding dan bagaimana sih caranya memilah sampah plastik dan kertas itu gitu. Selamat menikmati. Oke, jadi di sini kita akan mengkupas tuntas bagaimana sih cara membuat coding trash detection itu gitu. Karena sebelum video ini saya sudah menjelaskan kenapa saya membuat trash detection ini. Di sini saya menggunakan environment Python dan VS Code yang bisa kalian unduh di Google Chrome, dan jangan lupakan mengimport dan menginstal library-nya di VS Code agar Python kalian bisa digunakan di VS Code. Untuk bagaimana sih caranya menggunakan Python di VS Code akan saya bagikan video tutorialnya, namun di berbeda video. Jadi data yang saya punya itu totalnya ada 1254 gambar yang saya bagi dalam 3 folder: test, trend, dan valid. Di dalam folder test saya mempunyai 381 gambar, di folder train saya memiliki 721 gambar, dan di folder valid saya memiliki 152 gambar. Dan ini contoh data-data saya yang saya ambil sendiri, jadi ini dataset pribadi. Lalu untuk pengelolaan datasetnya saya menggunakan RoboFlow, jadi saya melatih model saya memakai YOLO di RoboFlow. Untuk library yang saya gunakan itu ada YOLO, TensorFlow, CV2. Lalu saya melakukan train model dengan menggunakan Epoch 50. Lalu saya melakukan prediksi apakah model saya berhasil atau tidak. Lalu saya mengaugmentasi sebanyak 12 kali, dan saya memiliki sedikit kendala dalam mengaugmentasi karena di awal-awal laptop saya tidak support karena datanya begitu besar. Lalu setelah saya konsultasi dan saya cari-cari caranya, saya menemukan cara untuk meresize gambar, dan ternyata itu efektif di laptop saya, sehingga saya bisa melanjutkan trace detection ini sampai selesai. Lalu saya melabeli data-data yang sudah saya augmentasi, karena pasti data-data yang diaugmentasi itu belum punya label. Jadi ini coding untuk melabeli data-data augmentasi yang saya simpan di folder labels. Lalu saya melakukan retrain model untuk mengetahui apakah model yang belum dilatih di train itu bisa nggak sih gitu, maksudnya kayak mendeteksi nggak sih gitu. Jadi ini hasilnya bisa terdeteksi plastik dan paper, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, karena ekspektasi saya botol coklat itu bakal kedeteksi, tapi ternyata tidak. Dan
karena saya kurang ahli dalam mengambil foto, entah karena salah pengambilan angle atau terlalu jauh atau kayak fotonya terlalu kecil dan noise dan saya resize, jadi kurang ada yang tidak terbounding box gitu. Untuk nanti codingnya bakal saya bagikan di GitHub karena kalau kalian mau coba dan mungkin kalian penasaran gimana sih caranya, atau kalian pengen explore kayak gimana sih kalau pakai ini, gimana sih kalau pakai itu, nanti saya bagikan di GitHub. Oke teman-teman, jadi itu adalah proyek yang saya bikin, Trust Detection. Bagaimana sih cara mendeteksi sampah plastik dan sampah kertas? Untuk lebih lanjutnya, bakal saya kembangin lagi ke hal-hal yang lebih kompleks seperti sampah organik dan anorganik. Nanti coding ini bakal saya share di GitHub. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar saja. Dan semoga coding ini membantu. Terima kasih. Dadah.